Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 377, Kuil Buddha yang terberkati. Demi adikmu Chen Dingyuan. Huang Xiaolong mengejek. Ya. Chen Luoguang melihat secercah harapan, lalu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Apakah kamu tahu bagaimana adikmu Chen Dingyuan meninggal? Suara dingin Huang Xiaolong terdengar di telinga Chen Luoguang. Chen Luoguang tercengang, mungkin karena takut, dia tidak mengerti arti kata-kata Huang Xiaolong, bagaimana adikku bisa mati. Sedetik kemudian wajahnya pucat pasi, menatap Huang Xiaolong, mungkinkah? Kamu. Kata itu terlontar dari mulutnya. Tahun itu, adik laki-lakinya Chen Dingyuan dibunuh di halaman kecil rumah Chen. Selama bertahun-tahun, keluarga Chen telah mencari pembunuhnya, tetapi sampai sekarang, mereka belum menemukan petunjuk apapun. Sekarang, pemuda berambut hitam di depannya ini adalah Huang Xiaolong tidak berbicara, memberikan perintah untuk membunuh boneka raksasa itu. Boneka-boneka kuno itu dikendalikan oleh Huang Xiaolong melalui tanda jiwa yang ia kep dalam kesadaran mereka. Hanya dengan satu pikiran, ia dapat menyampaikan perintahnya kepada boneka-boneka raksasa itu. Di depan mata Chen Luoguang yang ketakutan, kedua boneka raksasa itu bergerak maju, tangan mereka terangkat dan menghantam ke bawah, mengubur kaki Chen Luoguang terlebih dahulu melalui lantai, berakhir dengan cara yang sama seperti yang dilakukan penjaga pertama. Dari leher ke bawah, tubuh Chen Luoguang dibor ke dalam tanah, sementara kepalanya meledak berkeping-keping. Keempat pengawal Chen Luoguang yang tersisa ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi kedua boneka raksasa itu melancarkan pukulan melintasi udara, menjatuhkan mereka semua ke tanah. Orang-orang di sekitar menyaksikan 7 orang dibunuh satu demi satu, namun tidak ada seorang pun yang berani mengeluarkan sepatah kata pun atau bergerak. Ayo pergi. Huang Xiaolong berkata kepada Zhao Su dan Zhang Fu. Baik Zhao Su maupun Zhang Fu menuruti perintah itu serempak. Huang Xiaolong keluar dari restoran itu diikuti oleh Zhao Su dan Zhang Fu. Semua orang menjauh, memberi Huang Xiaolong ruang yang cukup. Namun, saat Huang Xiaolong melewati si gendut itu, dia menggodanya, apakah saudara ini masih ingin membeli 2 pengawalku? Mendengar itu si gendut hampir melompat keluar dari kulitnya, lututnya lemas, langsung terjatuh, terlihat seperti hendak menangis. Tidak, aku tidak mau, tidak benar, saudaraku, maksudku senior, aku salah. Huang Xiaolong hanya bercanda, melihat si gendut itu hampir meledakkan hatinya karena takut, dia terkekeh pelan. Tanpa mempersulit si gendut, mereka bertiga meninggalkan restoran. Si gendut memperhatikan ketiga orang itu pergi hingga sosok mereka menghilang dari pandangan, mendesah lega melihat Huang Xiaolong tidak mempersulitnya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengembuskan udara dingin ke lehernya sepanjang waktu. Beruntung. Dia terengah-engah, tetapi tidak ada yang tahu apa keberuntungannya. Beberapa saat setelah Huang Xiaolong pergi, restoran yang awalnya sunyi senyap tiba-tiba meledak dalam kehebohan. Suasana di seluruh restoran mendidih. Tuan muda tertua keluarga Chen terbunuh. Bagi Kekaisaran Buddha terberkati, ini benar-benar berita yang mengejutkan. Chen Luoguang adalah penerus keluarga Chen yang diakui, tetapi dia terbunuh dalam perjalanan ini. Aku ingin tahu bagaimana keluarga Chen akan membalasnya. Bagaimana lagi mereka akan membalas? Patriark keluarga Chen pasti akan marah besar, berteriak-teriak meminta nyawa pemuda berambut hitam itu untuk membalaskan dendam putranya. Tapi, apakah pemuda berambut hitam itu bermaksud bahwa dia juga membunuh Chen Dingyuan? Siapa yang tahu siapa pemuda berambut hitam ini, dia benar-benar punya nyali untuk membunuh Chen Luoguang. Diskusi heboh terjadi di setiap sudut. Di sisi lain, setelah meninggalkan restoran, Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu berjalan di sepanjang jalan, apa yang terjadi di restoran sudah terlupakan. Tujuan utamanya dalam singgah di kota Buddha terberkati adalah untuk mengunjungi Si Plus Fantian. Ketiganya berjalan santai. Melihat orang-orang di jalan bergegas menuju ke suatu arah, rasa ingin tahu Huang Xiaolong pun muncul. Apakah ada acara yang ramai di arah itu? Dia hanya menghentikan orang yang lewat di jalan, bertanya apa yang terjadi di depan. Pemuda itu sedikit terkejut mendengar pertanyaan Huang Xiaolong, tatapannya beralih ke dua sosok besar di belakang pemuda berambut hitam itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Apakah saudara ini tidak tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun Buddha yang terberkati? Hari ulang tahun Buddha yang terberkati. Ulang Huang Xiaolong. Di dalam Kekaisaran Buddha terberkati, hanya ada satu orang yang dapat disebut Buddha terberkati, yaitu pendiri Kekaisaran Buddha terberkati, kaisar sebelumnya dari Kekaisaran Buddha terberkati. Benar sekali, ulang tahun Buddha yang terberkati, banyak orang akan pergi ke kuil Buddha yang terberkati untuk berdoa dan membakar dupa untuk Kaisar Buddha yang terberkati. Pemuda itu menjawab. Selain itu, setiap tahun selama ulang tahun Buddha yang terberkati, Putri Si Plus Xiaofei akan pergi ke kuil Buddha yang terberkati. Berbicara tentang Si Plus Xiaofei, pemuda itu memperlihatkan ekspresi kagum.
Si plus Xiao Fei. Huang Xiaolong terkejut. Pemuda itu menatap Huang Xiaolong dengan senyum penuh pengertian. Bro, kenapa kau tidak ikut denganku? Ayo kita ke sana dan melihat-lihat, kurasa kau mungkin belum pernah melihat putri kita sebelumnya, kan? Selama ulang tahun Buddha yang terberkati tahun lalu, aku melihatnya sekilas dari jauh, setelah kembali, aku tidak bisa tidur nyenyak selama sebulan penuh. Huang Xiaolong terdiam, si Xiao Fei itu benar-benar secantik itu. Tidak bisa tidur nyenyak selama sebulan penuh, bukankah ini agak terlalu membanggakan? Melihat reaksi Huang Xiaolong, matanya membelalak tajam, kau tidak percaya. Detik berikutnya, ekspresi kenangan mengambil alih wajah pemuda itu, indah. Benar-benar terlalu cantik. Jika Putri Si plus Xiao Fei bersedia mengatakan satu kalimat kepadaku, hanya satu kalimat, aku bersedia umurku dipersingkat 10 tahun. Ekspresi pemuda itu menyerupai seseorang yang tiba-tiba memanggang paha ayam di tengah gurun, air liur menetes dari mulutnya. Huang Xiaolong tertawa melihat ekspresi pemuda itu yang tak tahu malu, ayo pergi, aku juga ingin melihatnya. Setelah dibaptis oleh energi Buddhisme saat terakhir kali dia berada di sini, menurut kata-kata Si Fantian, Huang Xiaolong dapat dianggap sebagai salah satu murid Kaisar Buddha yang terberkati. Karena memang begitu, dia harus melakukan perjalanan untuk membakar beberapa dupa bagi Kaisar Buddha yang terberkati ini. Pemuda itu keluar dari angan-angannya mendengar bahwa Huang Xiaolong tertarik untuk pergi, tertawa dengan riang, pemuda itu gembira, itu hebat. Dan pemuda itu menarik tangan Huang Xiaolong, bro, kita harus sampai di sana dengan cepat untuk memilih tempat yang bagus. Pilih tempat yang bagus. Huang Xiaolong tertawa tak berdaya, apakah ada banyak orang di kuil Buddha terberkati hari ini? Pemuda itu berkata, tentu saja, ada banyak orang, banyak wanita, dan bahkan lebih banyak pria. Para pria biasanya mencari Putri Si plus Xiao Fei, jika kita tidak segera mencari tempat yang bagus, belum lagi Putri Si plus Xiao Fei, kita mungkin bahkan tidak akan bisa melihat bagian belakang pelayannya. Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu menertawakan kata-kata pemuda itu. Tetap saja, semua pelayan selain Putri Si plus Xiao Fei semuanya cantik-cantik sekali, tidak terlalu buruk jika kita berhasil melihat bokong para pelayannya. Pemuda itu menambahkan. Huang Xiaolong menyeringai. Tepat saat Huang Xiaolong berjalan menuju kuil Buddha terberkati, di istana Pangeran Taigan, patriark keluarga Chen, Chen, dan dua tetua agung tengah berbincang-bincang, tertawa ramah kepada tuan rumah mereka ketika ia melihat seorang pengawal keluarga Chen yang kebingungan berlari memasuki aula. Patriark, ini buruk. Chen dan dua tetua Gan langsung tampak muram. Sebelum Chen sempat bertanya, penjaga itu berkata, seseorang baru saja melaporkan, tuan muda tertua terbunuh. Apa? Chen dan dua tetua agung melompat berdiri, awan gelap terbentuk di wajah mereka. Bahkan Pangeran Taigan tercengang. Seseorang benar-benar berani membunuh tuan muda tertua keluarga Chen. Terlebih lagi, mereka berada di kota Buddha yang terberkati. Itu di restoran rumah Buddha, bahkan sampai sekarang, jasad tuan muda sulung masih ada di sana. Pengawal keluarga Chen itu menambahkan.